Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat wisata sejarah, bertemu lagi dengan saya Wan Sylvia. Baiklah, pada video kali ini saya akan coba membawakan sebuah sejarah berdirinya Masjid Jami Air Tiris yang tepatnya terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ke sana ya. Kenapa? Karena masjid ini selain merupakan masjid tertua, salah satu masjid tertua yang ada di Provinsi Riau, masjid ini juga dikeramatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Baiklah, sebelum saya lanjut bagaimana sejarah berdirinya masjid ini dan apa saja yang menyebabkan masjid ini dikeramatkan oleh masyarakat di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, terima kasih. Silakan subscribe dulu untuk membantu channel saya bisa lebih berkembang dan lebih baik ke depannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan bagaimana sejarahnya. Bagaimana berdiri Masjid Jami Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau. Wisata sejarah. Jadi tersebutlah sebuah masjid yang dikeramatkan oleh penduduk yang di sekitarnya, yang mana masjid ini terletak di Provinsi Riau, kurang lebih 50 km dari ibu kota provinsi, yaitu 50 km dari kota Pekanbaru. Tepatnya di Desa Tanjung Berulak, Dusun Pasar Usang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Riau. Jadi dari letaknya kita mengetahui bahwa masjid ini terletak di sebuah pasar. Ya, dulu faktanya daerah itu memang sebuah pasar, di mana merupakan awalnya itu merupakan tempat persinggahan antara penjual dan datangnya pembeli dari berbagai tempat. Yang pedagang ini berasal dari daerah pertanian, sedangkan para pembeli berdasar dari daerah yang tidak memiliki sandang pangan pertanian. Jadi asal pasar ini berdiri dulu itu pada zaman dahulu itu, ini kurang lebih sebelum tahun 1900-an ya, mungkin sekitar abad ke-18, 17 apa ya, sekitar itu dulu orang-orang dari Sumatera Barat itu berhenti di sana, kemudian melakukan perdagangan dari hasil-hasil pertaniannya. Kemudian sedangkan pembelinya sendiri itu di sekitar sana termasuk dari Siak Sri Indrapura juga menyempatkan, maksudnya berusaha untuk bisa datang ke sana, karena dulu kan zaman dulu itu transportasinya transportasi air ya. Nah, jadi seiring perkembangan berikutnya, karena pasar ini semakin lama semakin ramai dan menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai, sehingga tidak lama kemudian berkembanglah pasar ini menjadi lebih besar dari sebelumnya, sehingga banyak juga yang memilih untuk tidak kembali ke kampungnya tetapi bertempat tinggal di sana. Jadi melihat hal tersebut, ada seorang ulama yang beliau hadir di sana sebagai penyebar agama Islam pada kala itu, yaitu Engku Muda Songkal. Melihat keadaan di sana yang sudah semakin ramai tetapi tidak memiliki tempat ibadah, maka beliau berinisiatif untuk membangun sebuah masjid. Maka dikompromikanlah hal ini kepada masyarakat di sana, kemudian bekerja sama dengan Nini Mama Nan 12, Nini Mama suku Nan 12. Nah,
Itulah awal mulanya. Mengapa ada inisiatif untuk membangun masjid di sana. Jadi Engku Muda Songkal ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal pada kala itu, yang perannya adalah menyebarkan agama Islam di daerah tersebut gitu. Kemudian maka bersepakatlah Engku Muda Songkal dengan Ninik Mama Sukunan 12 juga para masyarakat untuk membangun masjid tersebut secara bergotong royong. Akhirnya pada tahun 1901 mulailah dilakukan pembangunan pengerjaan masjid jami tersebut. Nah, jadi masjid jami ini yang unik sekali oleh Engku Muda Songkal itu desain arsitekturnya itu menyerupai atau mirip dengan Masjid Demak atau juga mirip dengan masjid kekeratonan yang ada di Cirebon. Karena masjid ini menggunakan banyak pasak kayu atau tiang di dalam masjidnya. Kemudian dibangun juga dalam bentuk bangunan panggung yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan ciri khas Melayu, juga perpaduan Melayu dan Cina gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu. Nah, jadi uniknya masjid ini ada salah satu yang sangat unik sekali ya. Mengapa? Karena pembangunan masjid ini sama sekali tidak menggunakan satu buah paku pun. Tapi bagaimana caranya? Kok bisa sih nggak pakai paku? Ternyata namanya orang dulu ya cukup cerdas, sangat-sangat cerdas ya. Jadi mereka itu menggunakan pasak-pasak tiang kayu itu dengan menggunakan bantalan batu. Nah, mungkin benar-benar dipikirkan secara seksama bagaimana caranya batu ini, maksud saya tiang-tiang tersebut bisa berdiri sehingga bisa terbentuk atau bisa terbangun sebuah masjid. Nah, dari batu yang digunakan untuk bantalan tiang-tiang tersebut pun, inilah salah satu sebab bahwa masjid ini dipercaya oleh masyarakat di sana memiliki kekeramatan ya. Selain karena memang dibangun diprakarsai oleh seorang ulama yang dikenal sebagai waliullah, juga ada kisah-kisah menarik dari pembangunan masjid ini. Pertama menyangkut dengan batu yang bakal dipasang sebagai bantalan kayu tersebut. Nah, jadi gini, masjid Jami Air Tiris yang dibangun ketika itu menggunakan 20 tiang pasak gitu. Menggunakan 20 tiang pasak kayu. Kemudian untuk bantalannya sendiri mereka membutuhkan 40 buah batu yang harus mereka ambil dari sungai. Nah, oh iya, jadi lokasi pasar itu atau lokasi dibangunnya masjid itu memang tidak jauh dari sungai ya. Tidak jauh dari sungai, karena kita dari awal sudah mengetahui bahwa itu asal mulanya adalah karena adanya pasar di situ yang menggunakan, pada zaman dulu itu orang-orang menggunakan transportasi air gitu. Nah, diangkatlah 40 buah batu yang hendak digunakan sebagai bantalan pasak dari tiang-tiang masjid tersebut. Nah, akhirnya setelah batu diangkat ke atas dan dibawa pada lokasi pembangunan masjid tersebut, maka dipasanglah batu-batu tersebut untuk sebagai bantalan pasak dari tiang-tiang yang ada di dalam bangunan masjid tersebut, yang bakal
menjadi tiang-tiang di dalam bangunan masjid tersebut. Dipasang satu persatu batu, dipasang satu persatu batu. Jadi tiap pasang itu berarti menggunakan 2 buah batu. Nah, setelah batu ini satu persatu dipergunakan, ternyata ada satu batu yang sama sekali tidak bisa digunakan sebagai pasak, maksud saya sebagai bantalan untuk mendirikan pasak dari kayu tersebut. Batu ini bentuknya seperti kepala kerbau, dan batu ini sampai sekarang masih ada. Batu itu kalau sekarang posisinya berada di dalam bak tempat kita untuk mengambil air wudhu ya. Bak untuk kita mengambil air wudhu itu letaknya di samping masjid jami tersebut. Jadi memang di dekat masjid jami itu juga. Melihat keganjilan ini, mengapa ganjil? Karena semua batu itu bisa, sedangkan batu yang berbentuk kerbau ini dengan ukuran yang cukup baik, kemudian dengan berat yang cukup baik untuk bisa digunakan sebagai bantalan, kok tidak bisa, tiang itu tidak bisa berdiri gitu. Jadi tidak bisa, padahal batu itu kan berat ya. Nah, akhirnya para masyarakat yang bergotong royong membangun masjid tersebut, dibawalah batu itu ke hadapan Engku Muda Songkal. Nah, Engku Muda Songkal kemudian mendengarkan penjelasan dari masyarakat yang sudah bergotong royong membangun masjid tersebut, mendengarkan penjelasan masyarakat bahwa batu ini tidak bisa digunakan. Batu yang berbentuk kerbau ini tidak bisa digunakan sebagai bantalan. Kemudian Engku Songkal pun memperhatikan batu tersebut. Tidak lama kemudian beliau pun berkata, "Baiklah, kalian lainkan ya batu ini. Batu ini insya Allah ini akan memiliki akan memiliki khasiat." Beliau berkata seperti itu. Kalian lainkan batu ini, kalian asingkan batu ini, insya Allah batu ini akan memberikan khasiat kepada kita. Mendengar hal tersebut, akhirnya batu itu tidak jadi dipakai untuk bantalan dari pasak tiang. Maka masyarakat pun sesuai perintah dari Engku Muda Songkal, batu itu pun diasingkanlah, dilainkanlah, tidak jadi atau tidak lagi dipergunakan untuk menjadi sebagai bantalan dari tiang kayu masjid tersebut. Nah, akhirnya alhamdulillah masjid tersebut pembangunannya lancar dan prosesnya cukup panjang, yang kemudian masjid tersebut diresmikan pada tahun 1904. Maka pada tahun 1904 diresmikanlah Masjid Jami Air Tiris, yang masjid pertama yang ada di sana khususnya, dan merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Riau. Dan pada masa ini, pada saat zaman ini, masjid itu juga sudah menjadi cagar budaya oleh pemerintah untuk Provinsi Riau gitu. Nah, kita kembali ke cerita batu tadi ya. Nah, ternyata batu yang berbentuk kerbau yang sudah diasingkan tadi itu konon katanya itu suka berpindah-pindah tanpa ada yang memindahkannya. Bahkan ada pengakuan dari masyarakat itu sendiri yang pernah melihat batu itu berada di dalam dasar sumur yang ada di belakang masjid. Sementara tidak ada satupun orang yang merasa memindahkan batu tersebut, apalagi ke dalam sumur ya. Kemudian batu itu berpindah lagi. Pokoknya batu itu berpindah-pindah terus di sekitar masjid tersebut. Nah,
Lucunya batu ini, jadi batu ini itu air yang ada ketika batu ini tersimpan di dalam air, masyarakat itu kemudian merasakan atau mendapat seperti apa yang disebutkan oleh Engku Muda Songkal. Jadi dari air tersebut ketika mereka ada penyakit, mereka sembuh gitu. Jadi rendaman air yang mengandung batu tersebut, jadi kan sempat di dalam sumur, ketika masyarakat menggunakan air tersebut yang ada penyakitnya, karena ingat mungkin apa yang dikatakan oleh Engku Muda Songkal, ketika mereka ada penyakit, mereka mandi menggunakan air tersebut dan penyakitnya sembuh. Jadi sejak saat itu dipercaya bahwa air dari rendaman batu tersebut itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, makanya batu itu kan sekarang ada di dalam bak ya, di dalam bak tempat untuk para jamaah mengambil wudhu di samping masjid itu. Jadi banyak para wisatawan atau banyak juga mungkin orang yang mempercayai khasiat dari batu tersebut, memang sengaja datang ke sana. Selain menjalankan ibadah di sana, berkunjung melihat bagaimana uniknya masjid tersebut, mereka juga bermaksud untuk mengobati penyakitnya. Jadi tidak jarang para wisatawan yang juga akhirnya membawa botol sendiri untuk dibawa airnya pulang. Nah, itulah salah satu pengapa masjid ini juga dikeramatkan oleh masyarakat di sana. Jadi batu itu dipercaya mengandung zat-zat yang sebagai perantara bisa mengobati berbagai penyakit. Nah, untuk hal ini saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita terjerumus dengan hal syirik. Jadi hakikatnya kita mempercayai, bagi yang mempercayai batu itu memang mengandung zat ya. Jadi bukan batu itu yang menyembuhkan, jadi mengandung zat yang mungkin kita nggak tahu ya, namanya kuasa Allah. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang mungkin merupakan salah satu karomah dari kebaikan wali tersebut yang sudah membangun masjid itu. Mengapa masjid itu sama sekali juga pada pembangunannya masyarakat tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Jadi misalkan seandainya ada biaya, itu semua biayanya itu ditanggung oleh Engku Muda Songkal yang memang terkenal sangat dermawan gitu. Nah, jadi itulah salah satu penyebab mengapa masjid ini dikeramatkan. Kemudian bangunannya juga yang unik, dibangun tanpa paku satu biji pun, dan ini juga mirip-mirip masjidnya dengan yang dibangun para wali-wali yang kita kenal dengan Wali 9 ya, mirip sekali gitu. Kalau misalkan kalian bisa berkunjung ke sana, kalian akan menyaksikan masjid ini memang sangat mirip sekali ya dengan masjid-masjid yang dibangun pada masa wali di Pulau Jawa. Nah, kemudian ada satu lagi cerita yang sangat masyhur ya. Ini belum begitu lama loh. Waktu itu saya pun masih tinggal di Kota Pekanbaru ya. Jadi saya dan ini sangat di mana-mana menjadi pembicaraan orang gitu. Kebetulan saya sempat berkunjung ke sana setelah kejadian itu. Jadi kejadian itu pada tahun 2016 itu di Air Tiris itu terjadi banjir yang besar gitu. Karena dia letaknya di pinggiran sungai. Otomatis kan kalau banjir itu air pasang dan naik ke atas bergelombang kan. Nah, itu menurut para saksi yang ada di sekitar pasar itu, masjid ketika banjir besar semua mengalami istilahnya air tuh pada masuk ke rumah. Dan anehnya memang masjid itu panggung, tapi panggungnya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi rumah-rumah orang di sana juga panggung itu pada masuk air semua. Nah, jadi pada ketika terjadi banjir besar itu,
anehnya air yang melewati masjid itu saat satu tetes pun gak ada yang masuk membasahi masjid tersebut, tetapi air tersebut langsung merunduk ke bawah dan melewati bawah dari panggung itu. Jadi kayak ngebentuk lantai gitu menurut para saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, jadi itulah salah satu, sampai saat ini, sampai detik ini masjid itu tetap dijaga dan dirawat sebagai cagar budaya dan menjadi kebanggaan masyarakat di sana. Juga merupakan masjid yang dikeramatkan. Saya sendiri sudah merasakan ya, berkunjung ke sana, adem banget. Kalau misalkan kita masuk ke dalamnya itu memang ada terasa seperti suasana yang beda banget. Ademnya tuh nyaman banget, itu bagi saya ya, tapi nggak tahu bagi teman-teman ya nanti kalau misalkan berkunjung ke sana. Jadi gimana? Tertarik untuk berkunjung ke Masjid Jami Air Tiris dan pengen coba untuk berwudu di sana dan beribadah di sana. Oh iya, jadi air dari rendaman batu yang berbentuk kepala kerbau tersebut ya, itu kalau untuk misalkan kita mau ngobatin penyakit itu, menurut penjelasan masyarakat yang di sana itu kita harus mandi. Apapun penyakit itu kita harus mandi menggunakan air tersebut. Nah, gitu. Oke, para sahabat wisata sejarah, sekian dulu bagaimana cerita atau sejarah kisah berdirinya sebuah masjid tertua yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Air Tiris, Kabupaten Kampar. Bagi yang ingin berkunjung ke sana, mungkin teman-teman yang di sekitar Riau atau Pekanbaru, atau teman-teman yang akan berkunjung ke kota Pekanbaru, bila tertarik untuk berkunjung ke sana, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Akhirul kata, saya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata atau pengucapan atau yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Baiklah, kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.